Halo sahabat Liputan 6 Talks, apa kabar? Senang sekali saya Aziza Hanum dapat kembali ke layar Liputan 6 Talks untuk mengajak Anda berbincang-bincang terkait dengan isu terkini. Kalau saya bilang pasti sering dengar tentang istilah Crazy Rich yang belakangan sering sekali disebut-sebut. Nah, ini kan biasanya untuk menjuluki orang yang tajir melintir gitu ya, alias kaya raya. Tapi tidak semuanya disebut Crazy Rich ini kaya beneran, karena ada juga yang ternyata flexing gitu, ataupun uangnya hasil kejahatan seperti yang sekarang sedang marak kita saksikan di media. Namun kalau yang sekarang lagi viral ini Crazy Rich beneran, saya jamin. Karena beliau ini rela ngeluarin uang pribadinya untuk memperbaiki jalan penghubung antar desa di Kabupaten Gerobokan, namanya adalah Djoko Suranto. Apa sih alasannya sebetulnya? Kita akan tanya langsung sama Pak Djoko yang udah tersambung secara virtual. Halo Pak Djoko, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Anum? Baik Pak Djoko. Pak Djoko gimana ya. nih? Pak Djoko sekarang kan lagi ramai sekali jadi headline pemberitaan, judulnya pasti nggak jauh-jauh dari Crazy Rich Gerobokan bangun jalan demi mudik. Tapi sebelum saya tanya-tanya lebih jauh Pak Djoko tahu nggak sih kalau Bapak ini lagi viral-viralnya di media sosial? Ya kalau sekarang sudah tahu, makanya hampir dalam seminggu ini saya nggak pernah update status. Karena ya aduh saya bilang gitu. Semoga aja ini menjadi kebaikan lah seperti itu. Oh, boleh diceritain nggak Pak, awalnya tahu dari mana bahwa nama Pak Djoko ini udah menjadi trending topik di sosial media? Apa yang terpikir pertama kali waktu Bapak tahu kalau, loh kok saya bisa viral gitu? Ini apa ya? Itu ada mention ke IG isi saya. Jadi ya isi saya kan AI ini ada apa mention kok ini, oh saya buka, oh ada Gerobokan Today, saya buka, waduh saya bilang gitu, ya grogi juga, kaget lah, aduh, karena ini kan barang yang harusnya siri ya, harus kita sembunyikan ya, amal jariah, sodako, berbagi itu kan harusnya. Jadi cuman karena barangnya gede, panjang, jadi nggak bisa sesuatu yang siri gitu. Iya. Dan pekerjaan kita ini untuk wilayah sana itu dari zaman dahulu, Mbak Anum ya. Pada saat itu belum dicor sama Bu Sri untuk jalan yang ke timur itu, kita setiap tahun itu kita ngirim batu, pasir sebelum Lebaran itu. Jadi ini hal yang sebenarnya alhamdulillah biasa kita lakukan. Dan kita membangun jalan itu juga bukan hanya di sana saja. Kita ada di Jawa Barat, kita ada di Subang juga melakukan sesuatu. Wow. Ya gitu. Jadi tapi baru viralnya gitu, sekarang. Cuman udah berdermanya udah sejak lama, apalagi terkait dengan infrastruktur gitu ya Pak ya? Ya begini, mungkin dari struktur finansial kita ya mungkin setelah 6 tahun ke belakang ini kita bisa minimalnya kita spend lah di atas 1 miliar, 1,5 miliar untuk 1 tahun ataupun bisa lebih, kira-kira seperti tergantung urgensinya seperti itu. Jadi sebelumnya ya relatif terbatas. Misalkan kita bantu masjid itu hanya 10 juta, hanya 15 juta. Tapi pada posisi terakhir sejak itu kita sudah biasa bangun masjid sendiri, dan sebagainya seperti itulah. Oke, nah Pak Djoko biasanya kan urusan ngebangun jalan ini kan diserahin sama pemerintah gitu ya. Se-crazy rich-nya paling banter apa ya? Misalnya ngasih sumbangan untuk panti asuhan ataupun membangunkan orang rumah atau tempat ibadah. Tapi ini Bapak membangun jalan yang emang harusnya itu pekerjaannya pemerintah kabupaten setempat gitu. Pertanyaanku adalah emang seberapa rusak jalannya Pak? Udah berapa lama sampai harus Bapak yang tergerak ngebenerin jalanannya? Ini nih, ada cerita nih yang bisa saya share. Jadi ketika mau nyampe dekat rumah itu, berarti jalan jelek. Anak-anak saya selalu bilang, wah ini kalau jalannya udah jelek berarti sudah dekat rumahnya kakung gitu. Oh jadi itu menuju ke rumah orang tua berarti ya? Iya. Jadi karena saya terlahir di sana tapi dari SMP saya tidak di sana karena
secara ekonomi kurang ya. Jadi saya sekolah dari SMP sudah ngenger, Mbak. Ngenger itu istilah Jawa. Nanti Bu Sri bisa menjelaskan. Ngenger itu ikut sekolah numpang dan sebagainya gitu. Nah, kalau pertanyaan tadi kembali pertanyaan, perspektif saya positif, Mbak. Ini berarti kesempatan saya untuk beramal jariah saja. Ini Bu Sri memberi kesempatan kita atau Bupati memberi kesempatan saya beramal jariah karena saya sama beliau ini akrab. Saya menganggapnya sebagai kakak seperti itu. Saya menganggapnya sebagai orang yang harus saya support karena Gerobokan itu harus bisa dibanggakan, nggak boleh saya lihat di komen di sosial media itu, waduh Gerobokan tuh tumben bisa masuk di sini, saya sedih juga gitu loh. Nah, semoga aja dengan hari-hari belakangan ini Gerobokan akan dikenal lebih baik lagi, pemerintahnya bisa kita support lebih baik lagi, dan Bu Sri pun beberapa kali diskusi sama saya kalau mau bantu boleh Mas ajak investasi, ajak juga atau berupa bangunan fisik. Nah, saya menangkap sinyalnya seperti itu aja. Jadi ini saya selalu mengambil posisi perspektif itu selalu positif. Kalau nggak rugi, hati kita harus bersih, pikiran kita harus bersih. Nanti kalau ada sesuatu yang kotor, tiba-tiba mati, rugi. Kira-kira seperti itu. Betul sekali. Nah, karena udah di-mention tadi ya sama Pak Joko, ini yang sudah dianggap sebagai kakak yang megang Kabupaten Gerobokan, kita akan langsung undang aja Bupati Gerobokan, Ibu Sri Sumarni. Ibu Sri, selamat bergabung di Liputan 6 Talks, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Terima kasih Siang, Mbak Ibu. Nunung. Siap. Saya dikasih kesempatan bergabung Siap, Ibu. dalam liputan siang ini, Mbak Nunung. Luar Iya. biasa. Saya ketemu Mas Joko nih langsung nih. Siap Ibu, terima kasih juga atas waktunya Bu. Gimana Bu, tanggepin dong, tadi udah diobrolin di awal sama saya dan juga Pak Joko, bagaimana ini Pak Joko tergerak untuk bisa membangun infrastruktur di daerah asalnya. Ibu sebagai Bupati, bagaimana Bu? Karena kan kalau kita lihat ya umumnya ini harusnya tanggung jawab pemerintah. Ya, saya terima kasih. Ini Mas Joko, ini adalah sebagai anak saya juga. Saya sudah kenal lama, saya mau menyalonkan diri menjadi Bupati. Beliau juga support. Saya datang ke rumahnya beliau juga, dan beliau juga kerap ke rumah saya kalau pas waktu Lebaran. Dan ini pertama saya sampaikan dari Mas Joko, terima kasih Mas Joko, yang terwujud pada waktu itu panjenengan mau membangun di desanya. Alhamdulillah saat ini terwujud, dan ini booming ke medsos kemana-mana nih. Saya terima kasih. Dan pertama-tama saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan bagi umat Muslim, dan selamat Paskah yang bagi umat Kristiani. Dan yang perlu saya sampaikan, Mbak, Siap, ini, dalam kesempatan ini, yaitu bahwa konsep partisipasi dunia usaha termasuk beliau ini, akademisi, media, dan masyarakat ini baik dalam kelompok maupun yaitu perorangan. Dan ini sudah saya gelurakan sejak awal menjabat di tahun 2016 yang lalu saya dilantik menjadi Bupati pertama kali. Dan hal ini juga sesuai dengan PP nomor 45 yaitu tahun 2017. Dan tentang partisipasi masyarakat termasuk dalam penganggaran termasuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu bahwa Pemda yaitu mendorong partisipasi masyarakat termasuk juga dalam bentuk kemitraan, yaitu dapat dilakukan melalui hibah, termasuk masyarakat dalam bentuk uang, barang mungkin atau jasa sesuai aturan yang berlaku. Dan bahwa sudah banyak terrealisasi sebetulnya Mbak. Tahun 2017 yaitu atas usaha mungkin juga dari Karangrayong juga Mas Agus, usaha Pak Agus ini dari CSR Pertamina, itu contohnya. Pembantu pembangunan jalan
Dempel sampai Termas. Dan ini Karangrayong sebesar 3,5 miliar. Dan termasuk Bank Jateng ya ini yaitu BPR Purwaarta juga membangun patung yaitu di Taman Alun-Alun Simpang Getas. Termasuk juga PT Sirup Kartika di Kecamatan Gubuk itu juga di tengah-tengah jalan, dan Semen Grobogan juga membangun jalan sebesar lebih dari 30 miliar. Dan ini dan masih banyak lagi, Mbak. Dan perusahaan maupun perorangan yang mungkin partisipasi dalam fisik termasuk CSR maupun ya, non Bu? fisik. Ini termasuk Mas Joko di dalamnya ini baru banyak mesos yang termasuk saya juga kena batunya ini. Terima kasih. Dan maka jika pada kesempatan ini Mas Joko juga berpartisipasi untuk membantu pembangunan jalan mungkin di desa kelahirannya, yaitu Desa Jetis, Kecamatan Karangrayong. Saya kebetulan ke sana sebetulnya, ya Mas Joko ya. Tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Grobogan juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Dan adikku lanang ini sudah komitmen betul-betul sejak saya mau menyalonkan diri terwujud pada hari ini, dan semoga menjadi amal jariah dan bulan suci Ramadan ini mungkin yang pahalanya akan terus mengalir. Betul, Ibu. Bisa nanti tiap bulan, tiap tahun katanya menyisihkan 1,5 miliar nanti dibawa ke Grobogan untuk membangun Grobogan. Mungkin hanya saja yang beda dengan yang terjadi sebelumnya, yaitu momen kali ini menjadi viral di media sosial. Saya juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menyecar saya sebetulnya, tetapi saya anggap ini berkah, sebetulnya saya harus sabar deh. Bahkan sebagai ada yang menanggapi sebagai yaitu kegagalan pemerintah daerah. Mungkin karena seharusnya tugas Pemda diambil alih oleh masyarakat atau perorangan. Nah ini saya minta maaf, saya juga dicecar satu nih dalam mungkin dari masyarakat yang tahu perjalanan pemerintahan saya. Sebetulnya saya sudah maksimal mungkin untuk membangun Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Sekali lagi saya tegaskan bahwa pola kerja saya partisipasi dari semua pihak, yaitu dalam pembangunan daerah ini, yaitu hal biasa, Mbak. Bahkan memang diatur dalam PP, jadi sah dan sebagai implementasi dari pemerintah yang berkolaborasi mungkin dengan semua pihak. Oke, siap. Ibu. Ya. Saya juga ingin menyampaikan secara singkat sedikit, Mbak. Kondisi infrastruktur jalan kabupaten, panjang dalam kabupaten adalah hampir 917,77 km. Wow. Kondisi awal menjadi tahun 2016 baru 46,5%. Jalan dalam kondisi baik karena kondisi jalan yang labil, konstruksi harus beton, biaya tinggi, sementara anggaran terbatas. Oke, dan Ibu. maka tahun 2017 sampai 2019 kita canangkan sebagai tahun infrastruktur sebetulnya. Dengan politik anggaran untuk membangun jalan, baik upaya yaitu anggaran dari APBN, APBD provinsi, bahkan upaya percepatan dengan melakukan pinjaman daerah. Ibu Sri, yaitu sebesar 200 miliar tahun 2017 semua untuk infrastruktur jalan semuanya, Mbak. Mantap, Dan Pak. alhamdulillah tahun 17 kondisi jalan baik menjadi 52,94%. Tahun 2018 menjadi kurang lebih 72,11%. Ibu Dan izin. tahun 2019 waktu kita terbatas, Ibu. Mohon izin. 76,27%. Siap, Pada Ibu. tahun 2020-2021 target jalan baik maksimal 85%, Mbak. Siap, Namun, Ibu. Siap. baru tercapai 80%. Karena yaitu refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Siap. Momen ini pasti Ibu manfaatkan juga untuk bentuk klarifikasi ya Bu ke masyarakat yang julid-julid sama Pemkapnya Grobogan yang bilang Pemkap gak ngapa-ngapain nih, katanya APBD-nya terbatas, uangnya kemana sampai harus masyarakat yang bayar gitu ya Bu, kira-kira ya Bu? Oke, siap. Betul, Ibu. karena saya dibully sama masyarakat, padahal masyarakat yang tahu persis. Biar tahu masyarakat, itu siap. Pembangunan infrastruktur jalan itu, alhamdulillah,
Oke. Karena kemarin saya nyalon tidak ada. Mantap. Oke, siap Ibu. Sekarang saya mau tanya Mbak, Oke. apa tuh lawannya. Iya. Ya, ini berarti saya sudah melakukan dan sudah dikasih amanah lagi supaya saya ya itu tadi untuk Bisa melanjutkan pembangunan program. khususnya di Kabupaten Siap. Gerobogan. Siap, Ibu. Tidak infrastruktur jalan, Mbak. Oke, Semua siap. dari Nah. baik pendidikan, pertanian, Sekarang- SDM dan sebagainya. Baik Ibu izin, Untuk, Ibu izin karena waktu kita terbatas sekali Ibu. Kita udah akhirnya mendapatkan gambaran bahwa ternyata Pak Joko ini bukan yang pertama, sudah banyak yang melakukan hal yang sama. Cuman kebetulan Pak Joko yang viral sekarang. Dikala bulan Betul. Ramadan orang pengen ngelihat orang bersedekah, sedekahnya Pak Joko ini luar biasa. Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Joko, kalau waktu itu nggak diizinin sama Pemda Pak Joko, Bapak tetap nekat nggak sih memperbaiki atau ya udah diem aja, yang penting jalan ke rumah orang tua saya bagus? Ya begini, sebenarnya ini kan beberapa kali kita sampaikan ke pihak Pemkab kapan nih dan sebagainya. Begini Mbak Arum, jadi saya lahir di sana, saudara saya ada di sana, kawan saya saat di sana, sahabat saya banyak di sana. Mata mereka itu mengatakan, Mas Joko kenapa ini, kan begitu. Saya kan nggak enak ya kalau kita ambil posisi untuk melakukan seperti itu. Kalau di tempat lain saya nyaman-nyaman saja melakukan atau berbuat sesuatu. Jadi Gerobokan ini kan tempat lahir saya, di mana saya harus menjaga nama baik orang tua, berbakti pada orang tua seperti itu. Nah, disitulah kalaupun nggak boleh, ya saya kerjakan. Jangan takut berbuat baik, itu tagline kita. Jangan takut berbuat Jangan baik. takut berbuat baik. Oke. Hanya yang berjalan yang akan sampai, maka itu yang harus kita lakukan. Jadi, Siap, insya Allah Bapak. di kampung kami ini sebenarnya cerita banyak yang mungkin bisa memotivasi siapapun ya, ya Mbak Hanum ya. Bapak saya dulu itu ketika saya masih bekerja gitu, saya belikan Lebaran tuh sarung 3, 2 bulan hilang. Sarung 12, 1 bulan hilang habis karena dibagikan. Pada akhirnya apa? Oh, bapak saya meminta saya untuk membagikan sarung untuk seluruh kampung. Akhirnya dari 2010 kita tuh semua kampung itu kita bagi. Satu desa kita bagi. Alhamdulillah kita satu kecamatan juga bisa kita bagi. Poin yang pengen saya sampaikan, terlepas apapun, siapapun kita, untuk membangun tidak harus menjadi pejabat. Untuk memberi tidak harus menjadi pejabat. Tetapi ketika menjadi pejabat harus banyak membangun, harus banyak memberi. Karena apa? Itu amanah. Kira-kira seperti itu. Dan kita semua meyakini bahwa yang ada harus kita support. Saya selalu mengembangkan perspektif positif. Saya nggak pernah punya urusan untuk berburuk sangka, apalagi memusuhi siapapun, apalagi Bu Sri Wong. Saya nggak pernah menjadi lawan politik gitu. Saya ketika beliau nyalon, beliau datang meminta support, ya bismillah sama-sama. Artinya taruhlah kegagalan Bu Sri juga kegagalan saya sebagai pengusung, tapi jangan dibawa ke sana. Ini adalah masalah kebaikan, ini masalah niat baik, ini adalah niat berbagi, inilah negara kita. Negara kita susah loh, nggak ada kesombongan untuk mengatakan kita semuanya sudah baik-baik. Susah, ya. Kenaikan BBM, kenaikan minyak goreng, kenaikan semuanya itu susah. Makanya siapapun kita tidak dalam posisi menepuk dada, ayo deh do something, ya berbagi something, gitu. Insya Allah dengan bersih hati, bersih pikiran, yakin dan ikhlas, semuanya bisa, semuanya akan mendapatkan kebaikan dari Allah hari ini dan ke depan. Siap Pak Gitu. Joko. Oke, pertanyaan terakhirku untuk Bu Sri sebelum nanti aku melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Joko. Bu Sri, tadi Pak Joko sempat mention bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Kegagalan Bu Sri juga dianggap kegagalan Pak Joko. Ini adalah periode keduanya Bu Sri saat ini menjabat sebagai Bupati. Sampai nanti masa waktu habis tahun 2025 ya Bu? Ya, betul. 2025 ya. 2025 betul. Oke. 2024. 24, ya.
Oke, Tapi Bupati pelantikannya mungkin 2025. 2025, betul. Dilebihin 1 tahun. Oke, Ibu, selain infrastruktur, target untuk pemerintah Grobogan ini next-nya akan melakukan pembangunan apa lagi yang sedang berjalan? Mungkin singkat saja ya, Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Saya juga ini kan tidak hanya infrastruktur. Mungkin saya juga ada penataan kota. Ini juga sudah terwujud. Termasuk saya juga membangun kuliner. Kemarin juga membangun dari Gor Simpang 5, yaitu Gor Bung Karno. Dan rumah sakit juga. Ada 2 rumah sakit baik barat dan timur, yaitu rumah sakit Ki Ageng Selo dan rumah sakit Getas Pendowo. Ini sudah alhamdulillah untuk menangani COVID-19 ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Mas Joko. Dan ini Mas Joko luar biasa. Saya dengan beliau juga seperti anak saya, dan kebetulan ponakannya itu juga fraksi PDI Perjuangan. Dan kakaknya juga menjadi kepala desa, ini juga partner pemerintah daerah. Dan kepada Mas Joko, saya menghimbau juga berpartisipasi, semoga teman-teman yang swasta-swasta yang berhasil juga bisa diajak membangun Grobogan bersama-sama. Dan saya undang, ayo bangun bareng Grobogan, dan bangun tanah kelahiran kita bersama-sama untuk kesejahteraan saudara-saudara kita bersama dan masyarakat Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Saya tahu persis Mas Joko, katanya sejak kecil sudah ngenger ya, ngenger itu ikut orang, Mbak Nunu. Termasuk saya tuh mungkin sama saja sejarahnya, saya juga orang susah dulu. Makanya saya disupport dengan beliau-beliau ini luar biasa. Dan termasuk yang berhasil merantau, yang sudah berhasil ini juga banyak yang mensupport kita. Dan untuk membangun Grobogan ini tidak gampang Mbak, karena luas Grobogan ini yaitu daratan terluas se-Jawa Tengah. Dan kalau lautan mungkin Cilacap. Dan kita juga sudah berusaha semaksimal mungkin dengan OPD dan jajaran saya, dan perencanaan pembangunan untuk membangun Grobogan yang tercinta ini, ya termasuk beliau juga Mas Joko. Kalau 1 tahun kundur ke Grobogan pasti pinara di pendopo sama keluarga, dan ini saya disupport bersama-sama. Dan mudah-mudahan pertemuan hari ini mungkin besok kundur, saya harus ketemu makan sate bareng-bareng di Grobogan. Waduh, saya mau ikut supaya itu, nanti Bu. ke depan bagaimana untuk membangun khususnya Grobogan yang tercinta ini. Siap. Dan saya tahu beliau ini luar biasa. Terima kasih Mbak. Terima kasih Bu Sri. Bu Sri jangan lupa saya diajak makan sate juga ya Bu ya. Iya, di sini banyak kuliner yang enak Mbak. Ada garang asem. Wah, mantap itu. Becek, nasi goreng, jagung, dan yang termasuk ayam pencok. Oh, pencok. Wah. Iya, kalau di Grobogan saya ajak keliling nanti. Siap, ditunggu nanti kalau undangannya Ibu. UMKM ini ada termasuk buat sirup Kartika. Pokoknya nomor 1, termasuk kecap udang. Waduh, enak. Termasuk banyak sekali keripik dan sebagainya. UMKM di Grobogan sudah tidak kalah dengan kabupaten lain deh. Oke, Ibu maghribnya pariwisatanya juga sudah banyak dari bumdes ini sudah siap. Banyak berjalan ada 18 ya. titik Keren. yang pariwisata dari bumdes. Mantap. Ibu, ini azan maghribnya masih lama. Mbak, saya udah kelaparan supaya Bu. bisa bangun Siap Grobogan. Bu. Oke, siap. Bu Sri terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Liputan Nam Talks. Ibu selamat mengemban tugas kembali untuk membangun Grobogan. Terima kasih Bu Sri. Ya sama-sama Mbak Nunung. Terima kasih juga Mas Joko. Siap. Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Nah, itu dia tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama Ibu Sri Sumarni selaku Bupati dari Grobogan. Kita akan lanjut ngobrol sedikit lagi mungkin ya sama Pak Joko. Pak Joko, kita udah bisa ngobrol lebih banyak lagi Pak Joko. Ini tadi kan dibilang bahwa dukungannya ini saling supportnya udah sejak lama. Bahwa Bu Sri pernah datang juga ke Pak Joko dan Pak Joko bukanlah crazy rich pertama yang membangun Grobogan. Jadi sebetulnya nggak spesial-spesial amat, kebetulan aja viral gitu. Tanggapannya Pak Joko gimana? Ya nggak apa-apa.
Joko ini kan nothing, Mbak. Semuanya kan Allah yang ngasih. Jadi saya tidak harus berbesar kepala atau apapun. Yang penting kan kita bisa ini, khairun nasi yang linnas. Benar. Sebaik-baik manusia adalah ini orang yang memberi manfaat kepada yang lainnya, bukan yang bisa menjelekkan apalagi mengecilkan. Itu saja. Betul. Sesederhana itu cara hidup saya. Bagaimana kita bisa berbagi, menyenangkan. Kalau Mbak Anum bisa datang ke desa saya kan dikirimin itu buka bersama, ketawa-ketawa, anak-anak kecil tiduran di jalan, itu dahsyat. Itu zalim kalau saya sampai tidak berbuat sesuatu di kampung saya. Karena saya mampu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu ya. Dimanapun kita melihat hal yang harus bisa kita kerjakan, kita kerjakan saja. Betul. Jangan takut berbuat baik. Betul, Jangan takut berbuat baik. Pak Joko. Nggak usah hitungan. Kira-kira seperti itu ya. Siap. Oke. Pak Joko, kedepannya ada rencana untuk memperbaiki jalan ataupun infrastruktur lain lagi nggak? Mungkin di Gerobokan ataupun daerah lainnya? Pastinya kita harus selalu istiqomah dalam kebaikan, Mbak. Dimanapun kita, kalau Mbak Hanum mau googling, searching mana saja yang kita bantu atas nama Buana Kasiti Group kita, itu banyak, Mbak. Tapi ini kan sebenarnya siri, Mbak. Harusnya ada di kantong, nggak perlu dipublish ya. Kira-kira seperti itu. Apa-apa, Pak? Hanya kaget saja, kita pun juga viral, kaget dan sebagainya. Jadi aduh, makanya sempat juga saya shock sampai saya nggak berani update itu status, karena kemarin kan kita 1-2 minggu penuh itu mengundang buka bersama kolega-kolega dan sebagainya. Saya nggak berani ya. Bismillah lah. Bismillah. Insya Allah lebih baik lagi. Makin banyak yang tahu, semoga semakin berkah, semoga Pak jadi banyak mempengaruhi orang lain untuk berbuat hal yang sama. Oke, Pak, pertanyaanku yang terakhir, Pak. Amin. Bapak sebagai putra daerah asli Gerobokan, modal ada, niat baik ada, nggak kepengen nyalon gitu Pak jadi bupati biar niat membangun kampung halamannya lebih mudah terrealisasi? Oke, lebih penting jadi presiden, Mbak. Semua jadi masalah akan selesai. Cita-citanya lebih tinggi lagi ya jadi presiden ya. Mbak, gini tadi ada yang bagus tadi bahwa sudah siapa tahu mempengaruhi orang. Alhamdulillah, Mbak. Banyak kawan kami ya, bahkan pejabat misalkan mencetak Al-Quran dalam setahun itu atas nama keluarganya dibagikan, itu banyak yang mengikuti. Kita kan memang setahun itu minimal 3.000 sampai kadang-kadang kalau pas ada kondisi misalkan kayak Palu kemarin ya, itu bencana kita bisa 10.000 dan sebagainya. Itu banyak ditiru orang. Kemudian cara bersedekah, udah deh konsisten saja, setiap Jumat itu 50.000, jalankan aja terus. Itu ibaratnya setelah 3 bulan tuh naik sendiri dan rezeki datang. Ada sebuah kisah nih, Mbak. Ya, saya kan dulu sampai sekarang nih proposal di rumah saya banyak, Bu Sri. Jadi alhamdulillah ini kesempatan juga di sana. Itu ada satu pengurus masjid datang kepada kita, itu hutangnya tuh 120 juta. Nah, 60 jutanya itu adalah merupakan uang bendaharanya. 60 jutanya adalah hutang kepada masyarakat. Artinya bendahara sudah nalangi 60 juta itu. Saya sampaikan, oke, yang 60 juta kalau nggak salah nih ya, semoga saya nggak salah. Kalau salah tolong dikoreksi, nanti pasti didengar ini. Pengurus itu yang ada itu. 60 jutanya saya tutup, saya ganti. 60 jutanya kamu tolong ikhlasin. Kalau kamu 6 bulan usaha kamu tidak menghasilkan itu, saya ganti 2 kali lipat. Nyatanya nggak datang. Artinya Allah janjinya itu tunai. Jadi siapapun yang punya kemauan, punya kemampuan, punya kekuasaan, lakukan kebaikan deh. Udahlah, keburu mati, nggak usah macem-macem. Kira-kira seperti itu. Pak, tapi saya penasaran, Pak. Orang pasti kan mimpinya selain pengen dapat berkah Allah Subhanahu Wa Taala juga pengen kaya raya. Bapak tuh usahanya apa sih, Pak, sampai uangnya nggak ada limitnya begitu? Udah, saya ada keterbatasan pastinya, Mbak. Jadi, tetapi memang dalam prinsip hidup saya harus berbagi. Perintah bapak saya begitu, pakeri omahmu karo mangkok. Jadi di kantor saya silahkan datang ke Cilaki 53. Di depan itu ada tulisan Jawa. Gluruk tanpa bolo menang tanpa ngasorake. Sekti tanpa ajaji, sugih tanpa bondo. Apa artinya, Mbak?
Jadi kalau ada masalah selesaikan. Seperti hari ini saya nggak bisa diperspektifkan negatif pada siapapun, nggak mau. Jadi selesai kan seperti itu. Kemudian sekti tanpa ajaji, kesaktian kita itu bukan karena kekuasaan atau kewenangan, bukan. Tetapi karena apa? Kebaikan hati, uluran tangan, kasih sayang. Ya. Kemudian sugih tanpa bondo. Kekayaannya bukan karena uang yang ada, tetapi karena apa? Suka menolong, suka membantu teman, silaturahmi yang banyak. Dan alhamdulillah, ketika kita memberi, maka akan dikasih, Mbak. Terima kasih. Jadi janji Allah itu tunai. Jadi ini di agama manapun itu ya, itu mengajarkan kebaikan seperti itu. Bahkan di tempat kami ini kan kepala divisi accounting finance. Ini sebuah cerita juga. Finance kebetulan kan Chinese ya. Itu nanya kepada stafnya di accounting itu, namanya Pandu gitu. Duh, itu kok sodakonya banyak amat sih. Itu sodako konsepnya apa sih? Zakat konsepnya apa sih? Itu pada awal tahun 2009 ya sampai 2011. Tapi sekarang tersenyum. Karena apa? Karena pertumbuhan kita alhamdulillah saat ini sudah di atas. Oh, luar biasa. Di atas mimpi saya, di atas keinginan saya, di atas doa saya. Makanya apa? Kewajiban saya adalah untuk selalu berbuat baik, berbagi. Bahkan kalau nggak itu, edik, Mbak, ada yang hilang. Gitu ya. Jadi sedekah itu tuh udah jadi kebiasaan, Pak. Tapi izin kalau saya tidak salah, Bapak usahanya di bidang properti ya, Pak ya? Ya, di properti, hotel, finance, sama manufacture, Mbak. Oh, oke, siap. Semoga Jadi, ini. saya jelaskan sedikit. Buana Kasiti itu Kasiti nama bapak ibu saya. Kasiti Haji Kasandiarjo Siti Naimah. Kalau Bu Ana itu nama istri saya. Artinya apa? Ini adalah model ataupun rule ataupun sebuah simbol penghormatan kepada orang tua dan kasih sayang kepada keluarga. Jadi kalau nggak beli di properti di Buana Kasiti berarti nggak sayang sama orang tuanya, nggak hormat kepada orang tua. Bisa aja Pak Joko jualan sekalian. Jadi Mbak Anum harus beli rumah di kita. Gitu ya, Pak ya? Nanti Bu Bupati nanti harus beli rumah juga di Bandung gitu. Bisa aja Pak Joko. Saya mau doanya biar bisa jadi crazy rich kayak Bapak supaya bisa sedekah aja deh Pak. Gimana Pak? Oke. Amin. Amin. Mulai dari niatkan Mbak dan lakukan saja. Niat ya Pak. Nggak usah mikir. Siap, oke. Nggak pakai mikir, ada rezeki langsung keluarin untuk yang berhak. Siap, Pak Joko Suranto yang disebut sebagai Crazy Rich Grobogan. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Liputan 6 Talks Pak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya Pak. Selama tadi kita ngobrol-ngobrol mungkin cuma bercanda ataupun ini hal yang juga masyarakat harus tahu bahwa viral tidak sekedar viral tapi bersedekah adalah hal yang harus dilestarikan dan disebarkan amanahnya ke semua orang gitu ya Pak ya. Amin. Mbak Arum suatu saat harus datang, Hanum harus datang dan meliput kegiatan kita. Begitu, Pak. Insya Allah ada banyak orang yang bahagia melihatnya. Oh, insya Allah akan banyak orang terinspirasi untuk mengikuti. Dan insya Allah Indonesia akan jaya. Indonesia jadikan akan jaya. Presiden Joko Suranto. Bisa aja jualan kampanye di sini Pak Joko ya sekalian. Oke, Pak Joko, terima kasih banyak ya Pak. Salam untuk keluarga, semoga sehat selalu, makin kaya raya, semakin banyak sedekahnya. Ini ada istri saya sebenarnya. Oh iya, halo Ibu, Bu Ana. Selamat sore, terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih. Siap. Oke. Makasih. Bapak dan juga Ibu, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di Liputan 6 Talks, Bapak Ibu. Thank you. Assalamualaikum. Sukses terus buat SCTV. Siap. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Mas Joko di Gerobogan. Siap. Iya Bu Sri. Oke, baiklah. Itu dia tadi Liputan 6 Talks episode kali ini seru sekali ya, seperti ngobrol satu tongkrongan begitu saya sama Pak Joko dan juga Bu Sri. Sampai bertemu lagi di Liputan 6 Talks berikutnya, saya Aziza Hanum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.